Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi bongkar belanjaan saya tadi di Amang Sayur. Nah, untuk belanjanya ini saya tuh habisnya sekitar 133 ribuan aja. Nah, saya juga beli ikan pindang. Untuk ikan pindang saya beli 20.000. Jadi totalnya itu habis sekitar 153.000. Kali ini saya nggak belanja mingguan di pasar karena emang saya tuh pengen belanja mingguan di Amang Sayur aja. Jadi biar Pak suami pulang kerja shift malam, Pak suami tuh nggak perlu ngantar saya ke pasar lagi. Jadi Pak suami bisa istirahat. Nah, nanti malam minggu, terus di hari minggu kita bisa quality time ataupun family time. Kalau misalkan saya tuh food prepnya di hari-hari kerja, Senin ataupun sampai Jumat gitu, kayak ini sih agak lumayan ribet. Soalnya di hari-hari kerja kan kakak Ale juga sekolah ya, terus kakak Ale juga les, jadi kadang buat ngebagi waktunya itu agak lumayan susah. Oke, lanjut. Di sini saya tuh mau nyebutin untuk harga-harganya. Nah, untuk tempe satu papan saya cuman beli satu aja. Untuk harganya itu 7.000. Nah, untuk tempe ini saya buka aja dari plastiknya, terus saya irisin kecil-kecil kayak gitu, ataupun ya sedang lah ya, ukurannya nggak kecil-kecil banget, terus saya masukin ke dalam wadah. Jangan lupa di bagian bawahnya itu saya alasin pakai tisu, terus di bagian atasnya juga sama dialasin lagi pakai tisu. Untuk tempenya kalau udah dibuka pakai plastik kayak gini, insya Allah bisa bertahan sampai sekitar ya 1 mingguan gitu. Nah, lanjut lagi, tadi saya juga beli sawi putih. Untuk sawi putih segini harganya itu 4.000, murce banget sih, ini padahal lumayan gede ya. Nah, untuk sawi putihnya saya irisin di bagian ujungnya, terus saya kayak gini ini, jadi biar kelihatan kira-kira ini busuk ataupun enggak. Tapi enggak semuanya ya, soalnya emang agak lumayan lama kalau misalkan semuanya. Nah, untuk belanja mingguannya tadi itu sekitar jam setengah 7 pagian. Nah, selesai belanja mingguan itu sekitar jam 7 pagian. Nah, habis itu saya langsung nyuapin adik Mauren, karena emang adik Mauren tuh kayak kelihatan udah lapar. Soalnya adik Mauren tuh nggak nen dari sekitar jam 4 pagian. Nah, terus kakak Ale juga makan. Habis makan kakak Ale boleh ngemil cemilan. Soalnya tadi pas belanja mingguan juga saya beli jajanan pasar. Kakak Ale sih belinya itu roti-rotian. Cuman kalau misalkan kakak Ale yang nggak makan terlebih dahulu, nanti itu bakal kenyang sama cemilan yang dibeli. Nah, untuk ikan pindangnya ini yang saya bilang tadi 20.000 itu dapatnya 6, lumayan banget. Soalnya ini tuh agak lumayan gede-gede gitu. Kalau di pasar biasanya sih nggak dapat ya 20.000 itu 6. Untuk kalau belanja di pasar itu dapatnya 20.000 itu sekitar 5-an ataupun 4 malah bahkan. Oke, lanjut. Tadi saya juga beli ikan keranjang. Nah, untuk ikan keranjang satu keranjangnya itu 5.000. Nah, saya tuh belinya 4 keranjang jadi 20.000. Terus saya juga beli tahu. Untuk tahu putih harganya itu 7.000, isinya itu 10. Nah, untuk tahu kulit ataupun coklat ini harganya itu 5.000. Saya kurang tahu isinya itu berapa. Nah, untuk ikan pindangnya tadi saya juga punya sisaan 2 yang di dalam kulkas, terus saya taruh aja sekalian saya masukin ke dalam wadah. Jadi untuk ikannya itu udah saya pisah-pisahin biar nanti kalau saya mau masak tinggal ngambil aja gitu. Ada yang isinya 2, ada yang isinya 3. Oke, lanjut. Di sini saya juga beli wortel. Untuk wortel ini saya ngambil 4, harganya itu 5.000. Murce banget sih. Soalnya ini wortel import ya. Nah, untuk kembang kol saya ngambil 1, ini harganya itu 5.000, lumayan gede sih kalau menurut saya tuh. Jadi kadang-kadang tuh ya, misalkan saya tuh lagi belanja mingguan, kadang-kadang harganya itu malah lebih murah di Amang Sayur dibandingkan di pasar. Soalnya kalau di pasar mungkin kan yang lebih murah tuh orang-orang yang ngambilnya itu partai gede, yang plastikannya itu mungkin sekitar 1 kiloan. Nah, kalau misalkan saya ngambilnya dikit-dikit tuh ya kayak harganya kayak sama aja kayak di Amang Sayur gitu. Makanya untuk sekarang ini kalau misalkan bawang-bawangan saya masih, terus percapian saya masih, biasanya sih saya lebih memilih belanja di Amang Sayur aja. Oke, lanjut. Di sini saya juga beli buncis. Untuk buncis harganya itu 3.000, terus untuk timun harganya itu 2.000. Terus untuk apa tuh namanya terong bulat, nah harganya itu 3.000. Untuk apa namanya jagung muda ataupun putren, nah untuk harganya itu 2.000. Terus untuk jengkol itu segitu, satu plastik harganya itu 7.000.
Nah tadinya untuk jengkol tuh bakal saya masukin ke dalam wadah yang ini, tapi ternyata tuh mau ditutup nggak bisa, jadi saya pindahin aja ke wadah yang satunya yang agak lumayan gede. Untuk wadah yang kecil bakal saya masukin aja buat putren ataupun jagung muda. Lumayan banget kalau misalkan belanja sayuran di Amang Sayur yang ini, untuk putrennya itu udah kebuka ataupun udah dikupasin kayak gini. Biasanya sih kalau di Amang Sayur yang satunya lagi itu putrennya masih ketutup. Tapi tenang aja, ini sama-sama bagus ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya juga beli kacang panjang. Untuk kacang panjang juga sama aja ya, kata Amang Sayurnya harganya itu emang agak masih lumayan mahal. Nah, saya ngambil sedikit aja, segitu harganya 3.000. Kalau buat saya pribadi sih segitu ya, harga 3.000 nggak yang terlalu mahal amat gitu. Nah untuk kol saya tuh ngambil satu yang ukuran gede, kalau yang kecil itu punya saya. Ini sengaja nggak saya tutup, saya pakein plastik wrapping karena kalau misalkan ditutup tuh nggak bisa, di bagian atasnya kan kayak gitu ya gede. Jadi ya udah saya plastikin aja. Nah untuk kol saya ngambil yang ukuran gede, harganya itu 5.000. Terus lanjut untuk bayam saya ngambil satu, harganya itu 2.000. Untuk kangkung juga sama aja, saya ngambil satu, harganya 2.000. Nah untuk harga 2.000 tuh ini beneran murah banget ya, soalnya saya tuh di Karawang ya, walaupun ikatannya emang agak lumayan kecil. Nah untuk bayam sama kangkung saya cuman ngambil satu ikatan aja karena posisinya Pak suami saya tuh nanti kan shift pagi ya. Nah biasanya kalau Pak suami saya shift pagi, saya tuh masaknya cuman satu kali aja di sore hari ataupun di malam hari. Nah masaknya pun sedikit karena kan cuman buat satu kali makan. Kecuali kalau Pak suami saya tuh lagi shift malam. Biasanya kalau Pak suami saya lagi shift malam, saya masaknya agak lumayan banyak, soalnya buat 3 ataupun 2 kali makanan. Tergantung juga sih, kalau misalkan kok masakannya sedikit ya biasanya buat 2 kali makan. Kalau misalkan agak lumayan banyak terus Pak suami mau buat 3 kali makan, ya udah sok-sok aja gitu. Kalau saya emang orangnya itu makan apapun ya oke-oke aja gitu. Kalau Pak suami saya kadang tuh emang agak lumayan susah. Nah untuk kangkung sama bayamnya ini sekalian aja ya saya petikin. Nah waktu saya food prep itu sekitar jam 8 pagian pas Pak suami itu udah pulang. Terus tadi pagi-pagi saya juga bilang sama Pak suami nanti beli nasi megono aja, soalnya saya tuh mau food prep. Biasanya kalau mau food prep kayak gini saya tuh nggak sempet ya buat masak-masak. Nah untuk nasi megono beli 2, harganya itu cuman 16.000 aja karena satu porsi itu harganya 8.000, udah dapat tahu sama bakwan. Nah tadi pas adik Moren sama kakak Alia udah selesai makan, langsung saya mandiin aja dua-duanya. Selesai mandi itu sekitar jam setengah 8-an. Terus habis itu saya sama Pak suami langsung sarapan nasi megono. Nah ya udah habis saya sarapan langsung food prep. Selesai itu sekitar jam 9 kurang 15 menit. Terus Pak suami udah selesai kan ya ngejagain adik Moren. Saya juga udah selesai food prep, jadi Pak suami langsung bobo karena emang udah ngantuk banget katanya tuh. Nah untuk food prep saya kali ini juga nggak lumayan lama ya, soalnya saya tuh belanjanya emang sedikit. Jadi kalau misalkan nanti kurang ya tinggal belanja lagi aja, soalnya kan belanjaan saya ini habisnya itu baru sekitar 155 ribuan aja. Nah tadi saya juga beli udangnya udah sekalian dikupasin. Untuk harga per seperempatnya itu 15.000. Ini udangnya itu agak lumayan gede. Nah saya juga beli ikan bawal. Untuk ikan bawal satu plastik tuh isinya 2, untuk harganya itu 12.000. Ikan bawalnya juga udah sekalian dibersihin, tapi sayangnya di bagian insang tuh belum dibersihin, jadi saya ambilin dulu ya biar nanti tuh kalau misalkan mau masak tinggal diiris-iris aja, dicuci bersih terus dibumbuin. Oke, alhamdulillah untuk food prepnya udah selesai. Nah tadi saya juga beli kerupuk 2, harganya itu 10.000 karena harga persatuan itu 5.000. Nah terus tadi saya juga beli cumi asin. Untuk cumi asin harga satu plastiknya itu 10.000. Nah alhamdulillah banget untuk stok freezer ini udah penuh lagi ya. Nah buat adik Moren tuh masih ada, jadi saya nggak beli ya stok protein hewani buat adik Moren. Nanti kalau misalkan pengen masak apa baru beli aja. Oke lanjut, untuk persayuran, pertempean saya taruh aja di kulkas bagian bawah. Nah untuk bawang merah sama bawang putih kali ini saya tuh nggak beli karena kemarin pas mama saya kesini tuh saya dibawain bawang merah sama bawang putih ya sama mama, jadi masih ada lumayan banyak. Saya pengen ngabisin dulu stok yang ada di dalam rumah. Nah untuk cabai merah keriting tadi saya lupa banget ya nggak beli, padahal stoknya itu masih sedikit di rumah. Nggak apa-apa, nanti saya tuh bakal beli aja di pasar, entah di Amang Sayur yang lain gitulah. Nah untuk stok cabai merah setan itu masih ada lumayan banyak. Kalau untuk stok cabai yang hijau yang rawit itu masih ada sedikit. Jadi kemungkinan nanti kalau misalkan saya tuh mau beli, saya cuman beli cabai merah keriting sama cabai rawit hijau aja.
Food prep udah selesai, lanjut di sini saya tuh lagi mau ngejemurin baju. Sebenarnya untuk video ngejemurin baju ini tuh di lain hari ya, cuman saya satuin aja karena biar nanti durasinya itu ada sekitar 10 menitan. Oke, jadi untuk stok protein hewani saya tadi tuh emang kebanyakan ikan pindang ya, karena saya pribadi sama Pak suami itu lebih suka ikan-ikanan yang pindang-pindang kayak gitu ataupun ikan kukus. Nah, kalau misalkan ikan-ikan basah tuh kayak kurang seneng. Kadang kalau misalkan makan ikan basah terus tuh kayak bosen gitu loh. Terus misalkan ngegoreng ikan mujair atau bawal ataupun yang lain-lainnya, kadang tuh kayak masih ada bau-bau tanahnya. Jadi kadang saya tuh kurang suka. Padahal untuk insangnya itu udah saya buang, kadang saya juga kasih jeruk nipis, tapi masih tetap aja untuk bau-bau tanahnya itu masih ada, walaupun udah saya goreng sampai agak lumayan kering. Nah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya, semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.